Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Sertai dan berkati kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom buat kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebagaimana tema dalam khotbah saat ini tentang di mana Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya. Dalam Mazmur 27, Daud menyatakan banyak tantangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Tantangan apakah tersebut? Yaitu tantangan di mana ancaman dari orang-orang yang berada di sekitarnya, yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkannya. Tantangan yang berikut yaitu persoalan pribadi yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Dalam firman ini tidak secara terperinci apakah persoalan tersebut yang dihadapi oleh Daud. Yang berikutnya, tantangan yang paling berat yang Daud rasakan di dalam kehidupannya yaitu ketika ayah dan ibunya meninggalkan dia. Mungkin bisa saja Daud dianggap gila. Mungkin bisa saja Daud dianggap tidak patuh terhadap orang tuanya, dan beberapa hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan Daud. Yang berikutnya Bapak Ibu, tantangan apakah yang dihadapi oleh Daud? Yaitu orang-orang yang berusaha untuk memfitnah Daud seperti tertulis dalam ayat 12. Dapat kita rasakan bagaimana sakitnya, perihnya, dan bagaimana kita terkucilkan ketika informasi-informasi bohong yang ditimbulkan, yang di blow up untuk menghancurkan nama baik kita. Dan itulah yang dialami oleh Daud di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, sebagaimana tertulis dalam ayat 7, Daud memohon kepada Allah di dalam doanya, Tuhan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, selain dari hal tersebut, Daud juga merasakan bahwasanya Allah meninggalkan Daud. Daud selalu dibayangi oleh kehidupan masa lalunya. Daud selalu dibayangi oleh perbuatan-perbuatan yang dia anggap sehingga Allah meninggalkan dia dan lain sebagainya. Dan dapat kita pahami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara logika, saya ulangi, secara logika bisa saja kita menganggap bahwasanya Tuhan meninggalkan kita karena perbuatan kita yang tercela, karena kita menjadi seorang yang tidak taat atau tidak setia. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, pemikiran dan pemahaman Daud tersebut adalah salah.
Sebab Allah tidak pernah meninggalkan umat manusia, tetapi sebaliknya manusialah yang selalu meninggalkan Allah, dan cenderung pemahaman dan pemikiran manusia tersebut dibuat sebagai titik tolak atau acuan untuk memahami Allah. Dan itu sangat keliru, bahwasanya kita tidak akan pernah mampu untuk memikirkan tentang kemahakuasaan Allah. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Allah dalam hal apapun yang kita hadapi pasti adalah rancangan yang baik. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, dalam firman ini juga menekankan kepada kita agar Allah mendengarkan seruan doa permohonan kita. Kita diajak untuk menjadi manusia yang taat. Jemaat yang terkasih, selain dari permasalahan internal, saya katakan permasalahan internal karena berada di sekeliling Daud, semua permasalahan itu terjadi. Ada juga permasalahan eksternal. Apakah permasalahan eksternal tersebut? Seperti tertulis dalam ayat 12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Bahwasanya selain dari orang-orang yang berada di sekitar Daud yang berusaha untuk menghancurkan Daud, orang-orang eksternal, artinya orang-orang di luar dari kaum Daud, orang-orang di luar dari bangsa Daud, begitu bernafsunya untuk menghancurkan Daud, begitu semangatnya untuk menghancurkan Daud di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Dan yang hal luar biasanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dalam permasalahan eksternal dan internal yang Daud hadapi di dalam kehidupannya, dia tidak memiliki teman curhat. Dia tidak memiliki teman untuk bertukar pikiran dan lain sebagainya. Sebab pikir Daud, buat apa aku harus curhat kepada engkau? Buat apa aku harus berkeluh kesah kepada engkau? Sebab engkau semua berusaha untuk menghancurkanku. Engkau semua berusaha untuk menenggelamkanku dan lain sebagainya. Dan yang luar biasanya lagi, bahwasanya hal itu juga didukung melalui ayah dan ibu Daud yang meninggalkan dia. Boleh kita katakan Daud itu hidup di tengah-tengah keramaian, hidup di tengah-tengah komunitas, tetapi menyendiri di dalam iman, menyendiri di dalam hal kepercayaan dan lain sebagainya. Dan hal seperti itu mungkin pernah kita rasakan, bahwasanya banyak orang-orang yang berada di sekitar kita, tetapi tidak ada satupun yang dapat kita percayai. Artinya kita kesepian di tengah-tengah keramaian, kita kesepian di tengah-tengah ketidakbenaran, kita kesepian di tengah-tengah banyaknya hal-hal yang boleh kita lihat, yang boleh kita kecam dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita kembali kepada Nats, hal luar biasa yang saya tekankan tadi, bahwasanya Daud adalah seorang raja. Melalui perintahnya, melalui kuasanya, melalui mandatnya, dia dapat menginginkan atau memperoleh apa yang dia inginkan sebagai seorang raja tersebut. Tetapi Daud tidak mendapatkan hal tersebut. Dan kita mengetahui bahwasanya Daud adalah seorang raja yang tegas. Daud adalah seorang raja yang setia. Daud adalah seorang raja yang adil. Dan Daud adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Mungkin itulah dasar di mana orang-orang yang berada di sekitar kita, di mana orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, tega untuk
menusuk kita. Dengan cara apa? Dengan membusukkan nama baik kita. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan kita di dalam kegalauan, di dalam kebimbangan dan lain sebagainya. Dan satu hal yang pasti, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Daud tidak pernah menyerah. Mari kita camkan itu. Apapun persoalan yang kau hadapi di dalam kehidupanmu, jangan pernah engkau menyerah terhadap persoalan tersebut. Benarkanlah kebenaran. Jangan membenarkan yang tidak benar. Saya ulangi, benarkanlah kebenaran. Jangan pernah membenarkan yang tidak benar. Sebab ketika kita membenarkan yang tidak benar, maka berjuta-juta ketidakbenaran akan datang untuk mengganggu, untuk mempengaruhi, dan untuk membuat kita menjadi seorang yang tidak takut akan Tuhan. Camkan. Yang berikutnya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebagaimana saya tekankan tadi bahwasanya ketika Daud menghadapi berbagai tantangan dan rintangan baik secara eksternal dan internal, saya mengatakan tadi dia tetap taat. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 27 ayat 1 saya bacakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Benar. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mari kita ingat Mazmur 27 ayat 1. Jikalau Tuhan yang menjadi dasar dan kebenaran di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Baik kita sendiri, baik kita ditinggalkan, baik kita dikucilkan dan sebagainya. Sebab bukan manusia yang akan memenangkan kita, tetapi Tuhan yang akan memenangkan kita. Walaupun kita harus jatuh, walaupun kita harus terhina, walaupun kita tidak berdaya, tetapi disitulah letak kekuatan dan kemenangan, sebab Allah beserta kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, berangkat dari kenyataan hidup Daud tersebut, bahwa tidak ada satupun manusia yang akan survive, yang tidak akan mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, sepintar apapun dia. Coba kita bayangkan, Daud seorang raja, tetapi di balik itu semua, Daud juga menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya. Berangkat dari kenyataan hidup Daud, lantas siapakah kita saat ini? Siapakah kita di hadapan Allah? Jikalau kita hanya mengandalkan pemikiran kita, kekuatan kita, kehebatan kita dan lain sebagainya, cepat atau lambat, yakinlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan jatuh terjerembab dan kita akan sulit dan susah untuk bangkit kembali. Bukan saya katakan tidak bisa, tetapi sulit. Mengapa Daud bisa bangkit walaupun dia terjatuh? Mengapa Daud bisa bangkit walaupun dia merasa bahwasanya dia sudah dikhianati dan lain sebagainya? Sebab ada penolongnya. Dia yakin bahwasanya Tuhan tidak akan meninggalkan dia, dan benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena Daud mendengar Allah sebagai satu-satunya benteng perlindungan dan keselamatan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung dalam hal kehidupan pribadi yang telah engkau rasakan di dalam kehidupanmu. Dan mari kita menjawab jujur. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita dekat dengan Tuhan, seberat apapun persoalan tersebut, maka kita harus mengatakan dengan hati dan kebenaran, Roh Kudus hadir untuk menemani dan menjaga kita. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, maka kita akan hancur
lambat laun kita akan tenggelam perlahan-lahan, sebab bukan Tuhan yang kita andalkan. Siapa yang kita andalkan sehingga kita hancur? Mungkin kehebatan kita, mungkin ilah-ilah lain, atau lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih, mari kita tetap menjaga komunikasi yang baik dengan Allah di dalam doa dan ucapan syukur apapun persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tema minggu kita saat ini, yaitu Exaudi, artinya dengarlah seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dan Allah tidak menjawab doa orang yang berseru kepadanya. Allah tidak menopang kehidupan kita ketika kita terjatuh, ketika kita tidak berdaya dan lain sebagainya. Daud, seorang raja yang begitu luar biasa megahnya, tetap mengandalkan Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita seorang raja? Apakah kita seorang yang kaya? Apakah kita seorang yang hebat dan lain sebagainya? Mari mengenal diri, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan terkasih. Sebab melalui proses mengenal diri, kita akan mengenal siapa diri kita, bahwasanya kita tidak apa-apanya jikalau bukan Tuhan yang menolong kita. Kita tidak ada apa-apanya jikalau Tuhan tidak menjadi benteng kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, apapun pergumulan hidupmu yang kau hadapi saat ini, mari serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab hanya melalui Allah saja engkau akan diselamatkan. Hanya melalui Allah saja engkau akan dibenarkan. Hanya melalui Allah saja engkau akan dimenangkan. Dan jangan pernah engkau mencoba sekalipun untuk meminta pertolongan kepada Allah yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Berkati kami Tuhan untuk dapat menerapkan di dalam kehidupan kami seperti Daud. Walaupun ya Tuhan, dia seorang raja yang melalui perintah dan mandat yang boleh dia laksanakan ya Tuhan, maka dia akan memperoleh apa yang diinginkan. Tetapi dia tetap rendah hati ya Tuhan terhadap Engkau. Di setiap persoalan yang dia hadapi Tuhan, banyak dan tantangan, rintangan yang silih berganti, yang kami rasakan Tuhan tiada ujungnya datang untuk menerpa hidupan kami ya Tuhan. Baik dari orang-orang yang kami kasihi, baik dari orang-orang yang kami sayangi, baik dari orang-orang yang berada di sekitar kami. Tuhan, hanya Engkau sajalah Tuhan yang menjadi benteng keselamatan dan pertolongan kami. Kami telah meminta kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Tuhan memberkati. Horas, selamat malam buat kita semuanya.